Saat sedang berkendara, kamu pasti pernah melewati polisi tidur di jalan. Eits, polisi tidur yang dimaksud itu bukan polisi yang sedang tiduran di jalan ya, tapi tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan guna memperlambat kecepatan kendaraan. Nah, saat melewati polisi tidur, kendaraanmu akan sedikit berguncang karena pengaruh dari tinggi polisi tidur tersebut. Apalagi kalau polisi tidurnya ada banyak, terus jaraknya berdekatan. Mungkin jadinya bakal kayak gini. Untungnya, setiap kendaraan memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Peredam kejut atau shock absorber nama kerennya. Peredam kejut akan menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Perlu kamu ketahui, peredam kejut sangat penting untuk keselamatan. Tanpa adanya alat ini, bisa-bisa kendaraanmu akan terpental saat melewati polisi tidur atau jalan yang tidak rata permukaannya. Kalau kamu lihat gambar di atas, bentuk peredam kejut terlihat seperti pegas ya. Hal ini yang menyebabkan sifatnya menjadi elastis. Tapi ngomong-ngomong masalah elastis, emangnya elastis itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam fisika, elastisitas adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya diaplikasikan padanya. Jika bahan tersebut elastis, benda tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gaya dihilangkan. Alasan fisika untuk perilaku elastis bisa sangat berbeda untuk bahan yang berbeda. Dalam logam, kisi atom berubah ukuran dan bentuk ketika kerja diaplikasikan. Ketika gaya dihilangkan, kisi-kisi kembali ke keadaan energi asli yang lebih rendah. Untuk karet dan polimer lain, elastisitas disebabkan oleh peregangan rantai polimer ketika kerja diterapkan. Elastisitas sempurna hanya merupakan perkiraan dari yang sebenarnya dan beberapa bahan tetap murni elastis bahkan setelah deformasi yang sangat kecil. Dalam rekayasa, jumlah elastisitas suatu material ditentukan oleh dua jenis parameter material. Jenis pertama parameter material disebut modulus yang mengukur jumlah gaya persatuan luas yang diperlukan untuk mencapai sejumlah deformasi tertentu. Satuan modulus adalah Pascal atau pon gaya per inci persegi. Modulus yang lebih tinggi biasanya menunjukkan bahwa bahan tersebut sulit untuk mengalami deformasi. Tipe kedua parameter mengukur batas elastis. Batas dapat menjadi stres luar di mana materi tidak lagi elastis atau deformasi luar di mana elastisitas hilang. Dasar hukum dari elastisitas adalah hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum tentang gaya ilmu fisika yang diakibatkan oleh sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. Besarnya gaya Hooke ini secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya atau lewat rumus matematis dapat digambarkan sebagai berikut. F sama dengan min Kx di mana F adalah gaya dalam unit Newton, K adalah konstanta pegas dalam Newton per meter, dan X adalah jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya dalam unit meter. Tahukah kamu, setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga akan memiliki sifat plastis. Loh, kok bisa? Oke, misalnya saja, pegas apabila kita tarik secara terus-menerus dengan gaya yang semakin kuat, apa yang akan terjadi? Mula-mula, mungkin pegas akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang kamu berikan tidak terlalu besar. Tapi, apabila pegas kamu rentangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, ada saatnya pegas menjadi kendur dan sampai di titik tertentu, pegas tidak dapat lagi kembali ke bentuk semula atau plastis.
Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas sudah terlampaui. Jika gaya terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, maka pegas akan patah. Modulus Young. Modulus Young disebut juga dengan modulus tarik, adalah ukuran kekakuan sesuatu bahan elastis yang merupakan ciri dari suatu bahan. Modulus Young didefinisikan sebagai rasio tegangan dalam sistem koordinat Kartesius terhadap regangan sepanjang aksis pada jangkauan tegangan di mana hukum Hooke berlaku. Dalam mekanika benda padat, kemiringan atau slope pada kurva tegangan regangan pada titik tertentu disebut dengan modulus tangen. Modulus tangen dari kemiringan linear awal disebut dengan modulus Young. Nilai modulus Young bisa didapatkan dalam eksperimen menggunakan uji kekuatan tarik dari suatu bahan. Pada bahan anisotropis, modulus Young dapat memiliki nilai yang berbeda tergantung pada arah di mana bahan diaplikasikan terhadap struktur bahan. Contoh soal yang pertama, apa dasar hukum dari elastisitas? Pembahasan. Dasar hukum dari elastisitas adalah hukum Hooke. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Seutas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Jika salah satu ujung pita itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, pita itu bertambah panjang sebesar delta L. Pita kedua memiliki panjang L dan lebar 2B, serta ketebalan yang sama. Jika salah satu ujung pita kedua itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, pita bertambah panjang 2 delta L. Rasio modulus Young pita kedua dan modulus Young pita pertama adalah pembahasan. E sama dengan FL per A delta L sama dengan FL per tebal lebar delta L jika terdapat F1 sama dengan F2 sama dengan F, L1 sama dengan L2 dan L, dan tebal 1 sama dengan tebal 2, maka E2 per E1. E2 per E1 sama dengan lebar 1 dikali delta L1 per lebar 2 dikali delta L2 sama dengan B dikali delta L per 2B dikali 2 delta L. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 1/4. Penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada 1. Katapel. Ketika hendak menembak burung dengan katapel misalnya, karet katapel ditarik terlebih dahulu, diregangkan. Akibat sifat elastisitasnya, panjang karet katapel akan kembali seperti semula setelah gaya tarik dihilangkan. 2. Shock breaker. Pegas digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Tujuannya, pegas ini adalah untuk meredam kejutan ketika sepeda motor yang dikendarai melewati permukaan jalan yang tidak rata. 3. Pengukur berat badan. Pengukur berat badan juga memanfaatkan bantuan pegas. Neraca pegas yang digunakan untuk mengukur berat badan. Terdapat juga neraca pegas yang lain. 4. Kasur pegas. Ketika kita duduk atau tidur di atas kasur pegas, gaya berat kita menekan kasur. Karena mendapat tekanan, maka pegas kasur termampatkan. Akibat sifat elastisitasnya, kasur pegas meregang kembali. Pegas akan meregang dan termampat. Demikian seterusnya. Dinamometer. Dinamometer adalah alat pengukur gaya. Biasanya digunakan untuk menghitung besar gaya pada percobaan di laboratorium. Di dalam dinamometer terdapat pegas. Pegas tersebut akan meregang ketika dikenai gaya luar. Misalnya, Anda melakukan percobaan mengukur besar gaya gesekan. Ternyata fisika sangat dekat dengan kita ya. Kalian jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.